Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau ngejelasin lagi tentang box gajahan karena kemarin banyak yang nggak dijelasin, terutama tentang nya eh, si box gajahan ini kemarin yang dijelasin cuman box gajahan yang close box, yang sekarang saya mau ngejelasin eh, yang pakai port. Nah, sebenarnya kalau kita mau simulasi box apapun, terutama di video kali ini box gajahan, sebenarnya nggak cuma ada satu cara. Jadi untuk di video kali ini saya mau ngejelasin ada dua cara buat simulasiin box gajahan di Honres. Nah, yang pertama seperti settingan yang kemarin. Jadi, eh, nah, si yang kemarin kan baru sampai sini nih. Kita bikin boxnya, terus kita bikin hornnya, dan hornnya kita bikin segmen-segmen supaya apa namanya? Karena kita konsentrasi ke desain segmennya ini. Jadi yang ini yang sebelah kiri yang jadi box, yang sebelah kanan yang jadi horn. Nah, nanti setelah ini selesai saya jelaskan, nanti kita balik yang sebelah kiri jadi horn, yang sebelah kanan jadi box. Nah, untuk yang ini kita lihat lagi gambarnya. Bukan yang kemarin sih, ini udah diperbaharui. Nah, jadi ini seperti yang sebelumnya, ini 60 kali 60, eh, tapi desain yang hari ini 60 kali 60 adalah ukuran luar. Nah, jadi si bentuk hornnya nanti seperti ini. Segmen satu yang di depan speakernya ini, jadi nah seperti ini jadinya. Segmen satu adalah yang di sini. Nanti saya potong dulu deh biar kelihatan dari belakang. Nah, jadi biasanya si box ini tuh bentuknya seperti ini. Jadi ada kayu pertama, saya ini aja deh, si desainnya dari awal biar kelihatan. Nah, ini dia kayu pertama, nanti kayu kedua seperti ini. Jadinya yang bulat ini adalah tempat si speakernya, sementara yang bulat kepotong sama yang kotak ini adalah segmen satu. Yang dihitung luasnya ini, kotak ini luasnya berapa. Terus nanti biasanya ke depannya dulu, baru dibangun hornnya seperti ini. Jadi kelihatan ya. Nah, jadi hornnya ini segmen satu, yang ini sini sini segmen 2, ini segmen 3. Ini yang paling luar adalah segmen 4. Nah, saya juga sudah hitung berdasarkan ini segmen satunya yang desain saya ya. 20 kali 40, segmen 2 24 kali 42, segmen 3 36 kali 44, segmen 4-nya yang paling luar adalah 60 kali 60. Nah, di sini kita masukin, udah dimasukin sih sebenarnya.
800, 1008, 1584, 3600. Nah, ini udah jadi, udah dimasukin. Maka nantinya responnya adalah seperti ini. Mixnya di 25, di 50 Hz dengan power 116 dB. Nah, tapi ini kan yang desain ini tuh belum pakai port, sementara yang desain yang ini sementara kan yang ini kan ada portnya. Sekarang dari desain yang kemarin ini kita tinggal masukin portnya. Cara masukin port adalah yang ini kan PRC LRC ini adalah dimensi untuk bagian dalam box sama panjang LRC itu panjang dari permukaan ke bagian belakang box. Kita isi di sini, di sebelahnya ada AP dan LPT. AP ini adalah areanya, area portnya, LPT adalah panjangnya. Kalau misalkan portnya lebih dari, misalkan ini kan portnya nih 1 2 3 4, portnya satunya itu 9 kali 4, maka kita tinggal hitung portnya 9 dikali 4 senti ya, ini berarti 36 cm persegi. Nah, di sini dikali 4 lagi, dikali 4 jadinya 144. Nah, yang kita masukin adalah yang udah dikali 4 ini. Jadi total port AP-nya adalah 144, sementara LPT-nya kalau desain saya sih ini ketebalannya adalah dari sini ke sini tuh 2 cm. Kita masukin dulu 2 cm, kalau misalkan kurang panjang kita bisa edit lagi. Ini adalah cara masukin si port dan panjang port. Nah, kalau kalian lihat di sini ITC sama ATC juga saya isi karena ini adalah, nah ini luas, ini luas lingkaran ini dari speaker ke mentok dinding ini, dinding apa ini, dinding segmen 1 itu saya hitung 870 cm persegi. Nah, jadi saya diisi di sini. Nantinya jadinya seperti ini. Nah, ini port yang tadi itu yang 144 kali 2 cm. Terus ITC ATC ini nih yang ada di antara merah terus ke segmen 1, jadi segmen satunya nggak di pas merah, jadi dia di depan merahnya. Jadi nantinya kita bisa persempit lagi, misalkan mau sempit banget gitu. Jadi yang merah ini kan speaker, dia mentok dulu ke VTC ATC ini, baru di sini segmen 1. Kita balik lagi ke 800. Nah, ini jadinya powernya seperti ini. Kalau kita lihat di sini di kolom yang ketiga ini, kita bisa ada pilihannya, ada output speaker, terus kedua output dari portnya, tiga yang sudah dikombine, keempat yang sudah dikombine tapi semuanya kelihatan. Jadi yang biru ini adalah speakernya, yang kuning adalah portnya, yang merah adalah gabungan dari keduanya.
kita ke other lagi, kita bisa Pimax lagi. Nah, jadinya seperti ini. Dia jadi di 60. Kalau pakai port jadinya malah kurang rendah. Kalau pakai port kan tadi kan di 50 ya. Kalau pakai port dia jadinya di 60, tapi ini emang tinggi banget. 60-nya di 123 dp, dan dia mentok di ini nih 30 Hz, ke bawahnya mentok. Jadi kayaknya kita harus, nah jadinya seperti ini, jadi cuma 8 watt. Kalau mau pakai port jadinya 8 watt. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah, oh sebentar, kan ini kan jadinya kan Pimax-nya kan cuma 8 watt ya. 8 watt, kalau 9 watt aja dia di berapa ini, 28 Hz-nya udah mentok, dan dia jadinya kurang rendah. Kalau yang crossbow kan tadi kan 50, kalau ini jadinya cuma 60 Hz, walaupun tinggi banget sih 60 Hz-nya di 119 120 dB lah. Nah, seperti biasa kita pengen powernya kan kuat. Untuk supaya powernya kuat, selalu si boxnya ini harus dikecilin, atau permukaan pertamanya kita kecilin. Kalau kalau apa, nah biasanya seperti ini. Kalau misalkan kita kurung seperti ini, biasanya jadi kalau misalkan ini dari sini, dia kan bisa langsung ke sini, terus langsung ke portnya kan di sini di depan. Dari sini langsung ke port, bisa keluar langsung ke sini. Nah, kalau kita kasih kayu di sini, jadi dari sini tuh dia struggle dulu, jadi ke sini baru ke sini. Jadinya kayak transmission line, walaupun cuman 10, 20 tambah 60, 80 cm transmission line-nya. Tapi ini lumayan bisa, biasanya bisa naikin power dan nambah si portnya itu, si apa suara yang dari portnya itu lebih bisa balance hasilnya sama yang speakernya. Nah, caranya ini kita bisa pakai dengan cara yang kedua. Ini kita close dulu. Kita ke desain 3D-nya dulu deh, biar lebih jelas. Kalau ini kan dari sini dia bisa langsung ke kiri, ke atas, ke bawah, langsung ke sana kan. Nah, kalau mau lebih powernya lebih kuat, ini bisa kita tambahin kayu. Kali 40 ya. Pokoknya selebar dan setinggi si speakernya biasanya. Nah, sih seperti ini. Ini misalkan 220 cm. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dari speaker itu dia nggak langsung masuk ke lubang sini. Jadi dia harus ke sini dulu, belok ke sini. Saya potong dari atas deh. Nah, jadi dari speaker dia nggak langsung masuk ke sini, tapi harus ke belakang dulu, ke sini baru keluar dari port. Nah, untuk ngitung yang ini, karena ini masuknya udah transmission line, jadinya dia dari sini ke sini ke sini.
harus settingannya harus beda. Kalau tadi kan ini kan pakai ND. Kalau transmission line yang pakai depannya pakai gajahan, kita harus ke compound horn. Nah, ini dia compound horn. Oke. Nah, jadinya seperti saya bilang tadi kan, sorry, kita lihat aja dulu deh yang tadi. Oke, speaker. Nah, kalau si ND ini kanan, area kanan jadi horn, area kiri jadi box. Nah, kalau si compound horn kebalikannya. Oke, ini ada keterangan S5-nya sama dengan 0. S5-nya harus lebih dari 0 karena settingan kita tadi nah ini S1-nya 800 dan S2, S3, S4-nya 3600. Nah, ini yang jadi horn kita isi di S5 ini jadi S1 segmen 1 yaitu 800, S6-nya jadi segmen 4 jadi 3600, terus connect eksponensial, ininya jadi eksponensial. Nah, ini S1 S2 itu jadi kita ke sini. S1 S2 itu jadi segmennya jadi sini, ini segmen 1, ini segmen 2, segmen 3-nya ke sini sampai sini, segmen 4-nya ke sini sampai ke port gitu. Jadi kita harus kebalikannya, segmen 1 kan berarti 40 kali 40. Kita hitung lagi. Segmen 1-nya jadi 1600, segmen 2-nya adalah sama 1000, segmen 2-nya sama 40 kali 40. Nah, yang sulit di sini adalah segmen 3 dan segmen 4. Karena segmen 4-nya dia di sini dia muter balik terus ke sini, di sini lebih gede lagi. Kita bisa di sini kan 60 kali 60 3600, 3600 dikurangi 40 kali 40 jadinya sekeliling ini yang jadi segmen 4. Kalau kita lihat di sini, ini segmen 1, di sini segmen 2, segmen 3-nya adalah keseluruhan ini 3600 dan ngecil lagi ke sini sebelum dia keluar ke port gitu. Kita inputnya yang penting di sini ada segmen 1 dan segmen 2 yaitu 1600. Di sini segmen 1 1600, segmen 2-nya 1600. Jarak segmen 1 ke segmen 2 adalah dari sini ke sini. Kan kita kan menghitungnya kan dari sini ke belakang. Walaupun ini muter ke depan tapi di hornrest-nya kita terus ke belakang. Ini berarti segmen 1 ke segmen 2 adalah 20 cm. Kita input di sini 20 cm. Nah, segmen 3-nya adalah 3600. Kita input juga segmen 1, segmen 2 kan sebenarnya segmen 3-nya tiba-tiba 3600. Segmen 4-nya dari segmen 3-nya adalah 10 cm ya. Ya benar 10 cm. Segmen 4-nya ada di sini di pojokan ini. Yaitu bisa jadi 0, bisa jadi karena ini bentuknya seperti ini kita bisa yang penting kita hitung jaraknya aja nanti untuk nanti untuk
luasnya kita bisa kurangi dari setting di VRC-nya. Ini kan jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita isi aja dulu 60 cm. Oh ya, untuk bagian depannya tadi kan hornnya ini dari sini 800 ke 3600. Jaraknya itu 1, 2, 3. Kita input juga ini L5 ke 6-nya adalah 30 cm dengan bentuknya eksponensial. Terus jangan lupa ini jadinya VTC dan ATC ini jadinya harusnya 0. Ini juga harusnya 0. Ini VRC sama LRC ini jadinya sekarang jadi luas. Nah, yang bulat ini, dari yang bulat ini lubang speaker ke segmen 1. Jadinya luas ini yaitu 8 kalau ini kan satuannya kan liter kan. Kalau ini tadi sentimeter persegi, kalau ini liter. Jadinya 0,9 aja deh. LRC-nya 1,18. VRC per LRC kurang dari SD. Oh, berarti ini atau coba kalau kita isi 870, jangan-jangan satuannya enggak liter. Kita langsung calculate. Nah, ini hasilnya. Speaker bisa benar nggak ya? Oh, ada yang salah. Nah, ini yang tadi yang salah adalah yang ini enggak 870 liter. Coba kita isi 1 liter deh. Masih kurang. Coba kita setting di sana aja deh, harus berapa isinya. Nah, jadi VRC dan LRC itu yang ini nih. Kita tinggal setting di sini aja. Caranya ke chamber. Nah, VRC-nya kita tambahin. Nah, harusnya seperti ini, 1,6. 1,6 ininya harusnya 1,8 cm, benar 1,8 kan ketebalan tripletnya. Nah, jadinya kalau di sini, oh iya, nanti kita setting lagi, ini ada yang salah, sorry. Jadinya yang kiri itu jadi hornnya, yang kanan itu segmen 1, 2, 3 itu jadi boxnya, tapi kita ada yang salah karena harusnya segmen 4 dan segmen 3 ke segmen 4 itu adalah portnya. Kita save dulu ini, kita perbaiki lagi. Tadi kan portnya kan di sini berapa? 144 kali 2 cm ya. Kita isi dulu di sini ya 144, di sini 144 juga. Ini kita 0,01, jadi S3 dan S4 adalah portnya. Ini juga ini jadinya 2 cm. Nah, nanti kita harus perbaiki di sini. Jadi S1 S2 ini adalah keseluruhan dari sini ke sini sampai ke sini. Harus jumlah total boxnya 216 liter. Nah, kita hitung aja dulu jaraknya. Dari sini kan 10, 20, 30 tambah 60. Jadinya 90 cm. Kita bikin di sini 90 cm. Kita calculate loudspeaker buset. Sebelum memperbaiki yang lain, kita perbaiki dulu ini 201 ini si S2 nya harusnya lebih besar.
harusnya total volume adalah 216. Terus kita perbesar sampai 216 ya. Nah, ini kita lihat hasilnya power. Nah, jadi seperti ini. Ini jadinya seperti ini ya. Yang belum kita masukin adalah jarak dari pot ke driver utama. Kita tahu kalau portnya itu di sini, tapi driver utamanya kan di sini. Kita bisa hitung di sini. Saya sih hitungnya di sini aja. Dari sini ke sini. Nah, ini dia jaraknya. Jarak pot ke driver utama adalah 418 mm. Anggaplah 40 cm ya. Kita input di ada chamber, terus padnya ini, tapi padnya ini slidernya belum ada karena kita harus ke powernya dulu. Powernya kita isi. Nah, ini semakin berubah nantinya. 40 cm. Nah, ini jadinya. Oh, sama ada Vmax-nya kita naikin lagi. Masih di 8 watt. Di SPL-nya 67. Ini jadi kurang rendah lagi. Nah, ini kalau input dengan sistem seperti ini. Jadi di sini di belakang. Nah, jadi ini dianggapnya dia tuh dari sini, dari speaker ke sini, ke sini, ke sini, ke port itu adalah transmission line. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Biar kelihatan portnya. Nah, dari speaker ke sini, keluar ke port itu adalah hitungannya transmission line. Dengan jarak berapa tadi? 90 cm. Kalau mau rendah kayaknya si portnya bisa diperpanjang. Ini kan cuman ketebalan triplek 1,8 cm, tapi saya tulisnya 2. Kita bisa kasih ketebalannya misalkan berapa kali triplek. Nah, ini nanti makin bawah nih. Anggaplah kita target kita ke 50 lagi ya. Berarti kan yang ini. Nah, panjang portnya adalah 50 cm. Baru dia bisa dapat di 50 Hz 113 dB. Kita bisa naikin lagi wattnya karena dia mentoknya di bawah 20 dB. Oh, kelebihan. Nah, jadinya 25 kembali ke 25 watt 50 Hz di 118 dB. Oke nih. Tinggal kita kan ini kan banyak ini nih. Banyak apa namanya? Banyak frekuensi midnya yang ke bawah. Kita di sini bisa setting filling. Sini. Misalkan dari kalau kita ngisi fillingnya di di sini di belakang speaker, maka di settingannya dari depan ke belakang. Nah, seperti ini. Ini kan speakernya nih, nanti di sini speaker. Kalau kita ngisi
fillingnya di belakang sebelum keluar port, maka berarti di sini ngisi fillingnya itu di sini tanpa ada filling, berarti kita settingnya di sini. Nah, seperti ini. Tapi biasanya yang lebih bagus dari depan sini sih. 30 atau 40%. 40 aja. Nah, jadinya seperti ini frekuensinya. Dia rata nih dari 200 Hz ke 50 Hz-nya rata, terus 20 dB-nya masih bisa kebagian. Ini kan 110 dB, ini minus bentar, minus 5 dB-nya di 111, anggaplah ini 110 ya, 110 minus 10 dB-nya di 20 Hz, 20 Hz-nya di 98. Oke, ini segini. Maksimum peak-nya ada di sini di 216 Hz, yaitu 114 dB. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau lebih kenceng lagi, kalian bisa bikin di sini sekat-sekat misal. Oke deh, itu aja dulu. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya, itu aja. Yang salah nggak ya, saya cek dulu. Oh, ininya harus diperbaiki lagi. eh eh, apa? Ininya kita jadi 1600 lagi karena portnya panjang banget, 50 cm. Portnya itu dihitung jadi volume. Kita ke 216. Nah, ini dia, nggak terlalu jauh, hampir sama aja. Wattnya masih bisa terus ini. Sekarang wattnya bisa, wow, aduh, 100 watt kayaknya. Nah, bisa 100 watt lah. Ada ini dikit tapi nggak apa-apa, atau kita kecilin wattnya deh, wattnya biar bisa 100 watt. Salah ya, harusnya dibesarin, wattnya harusnya dibesarin atau dipendekin dikit biar bisa 100 watt. Nah, ini dia, 40 cm aja portnya. Nah, ini jadinya wattnya 100 watt, terus powernya seperti ini, 220 dB, 220 Hz nya di 120 dB, terus 50 Hz nya di 118 dB. Nah, sekarang ini adalah box gajahan versi saya. Ini pertama di drivernya itu kita buat multiplex 44 dikali 40, udah sama bolongnya ya, bolong buat drivernya 38 cm diameternya. Nah, terus di depannya ini kita tutup pakai multiplex lagi 12 cm kali 40, ada 2 ya. Terus di atas di bawah kita kasih ukuran triplek 60 kali 60 kalau nggak salah, 60 kali 60 ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Terus kita kasih hornnya
jadinya seperti ini, hornnya jadinya lebih kecil. Tampilannya, terus kita bikin box luarnya jadinya seperti ini, luarnya 60 kali 60, semuanya 60 semua ya. Terus lagi bagian atasnya kita tutup. Oke, jadinya seperti ini. Terus bagian dalam, nah ini kita bikin ruang untuk drivernya. eh, dia panjang belakangnya 173 mili. Kita buat ini 20 cm, berarti kan masih bisa masuk ya. Kenapa 20 cm, nanti saya jelasin. Terus di sini dulu. Nah, kita tutup, tapi ini jadi di sini ada ruangan buat driver. Nah, tinggal kalian pikirin cara masukin drivernya. Apakah ini sama ini tuh termasuk ditutupnya, nanti tutupnya di belakang di sini. Atau ini bisa dibuka buat bisa masukin driver. Tapi yang pasti dia si drivernya itu, si subwoofernya itu, speakernya itu ada di tengah situ, di sini nih. Nah, terus jadi kalau kita lihat dari dimensi terpotongnya adalah seperti ini. Nah, di sini driver, di sini ada ruang kotak se ya segede drivernya lah. Nanti drivernya kan dari sini ke sini 117 cm, 17 cm, 4. Jadi dari sini ke sini 20, jadi masih ada ruang untuk driver. Cuman masalahnya nanti yang harus dipikirin adalah masukin drivernya seperti apa, apakah papan 3 ini bisa dilepas atau gimana. Terus nah di sini juga dikasih bolong, jadi nanti si suara yang dari belakang driver tuh dari sini masuk sini, ke sini, ke sini, terus masuk ke lubang ini. Nah, lubang ini besarnya sebesar si kotak slot ini. Terus lagi kalau kita lihat dari atas jadinya, nah si lubang ini ke atas ke bawah ya, misalkan kita lihat dari pinggir dulu. Jadi si udara tuh dari sini masuk ke ruang ini, masuk ke ruang ini, terus di sini dia ada bolong ke atas sama ke bawah, masuk ke chamber yang atas bawah ini. Sekarang kita lihat chamber atasnya seperti apa. Nah, ini kita atas bawah ini sama ya. Dari udara yang dari tengah itu, suara yang dari tengah itu dia ada yang naik ke atas, kiri, kanan. Lalu kita buatlah si slot lagi. Nah ini. Jadi dari sini dia nggak langsung keluar, jadi ke sini dulu baru keluar. Jadinya adalah, nah seperti ini. Jadi si portnya juga horn loaded. Jadi yang di depan speaker ini horn loaded, terus masuk ke transmission line, terus nanti si portnya juga horn loaded. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kalau kita simulasikan,
Kita lihat dari atas dulu. Sorry, dari samping. Kalau kita simulasikan di Hornrest jadinya, nah seperti ini. Sorry, tadi kita pakainya compound. Jadi si area ini, area horn, front hornnya itu, horn bagian depannya itu adalah yang ini. Ini settingannya di yang tadi itu, yang di sorry, di sini di chamber. PRC, bukan PRC dan LRC, ada di horn 5, yang 5 S S5 nya yang ini segmen 5, jadi ininya cuma satu segmen ya, segmen 5 sama segmen 6 itu dari 800 ke 2240 2240. Terus si ruangan ini adalah settingannya ada di chamber, dia masuknya chamber ini adalah, nah ini VTC sama ATC. VTC-nya itu, ATC-nya itu adalah luas penampangnya. Ini kan tadi kan 20 40 kali 40 kali 40 sama dengan 1600. VTC-nya adalah volume TC-nya ini. Kalau tadi kan ATC itu penampang depannya ya. Di sini ke sini tuh apa? 1600 dikali panjang dari sini ke sini. Jadinya adalah sekitar, saya udah hitung, 29.000 cm3, yang berarti 29 liter. Jadi di sini si area speakernya itu, bukan area, volume speakernya itu 29 liter. Nah, dari sini dia masuk ke sini, ke sini, ke sini, terus masuk ke dalam masuk ke dalam chamber yang sebelum ke port itu. Kita lihat deh. Nah, masuk ke sini, balik terus mundur ke sini lagi, ke sini baru masuk port. Nah, itu tuh jaraknya adalah lihat di S1, jaraknya adalah 2 meter 60, 260 cm. 260 cm. Terus si ininya saya udah hitung tadi. Ini si slotnya ini ada ruangan lainnya, cara ngitungnya adalah ini tinggi 40 dikali ini ke sini, dinding ini ke sini. Jadi si slotnya ini lebarnya berapa, tingginya berapa. Ini adalah 6,2 kali 40 sama dengan 248. Katakanlah 250 ya, 250 cm persegi. Tapi kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi 250 cm persegi kali 2, yaitu jadi 500. S1-nya ini yang di sini, ini adalah yang ini di sini sama di sini. Mulai dari sini sih sebenarnya. Dari sini belok sini, belok lagi ke sana, terus masuk atas sama bawah. Ini adalah 500. Nah, 500 sepanjang 260 cm. Jadi dari sini ke sini, belok sini, belok sini, masuk atas bawah, dari sini ketika ke atas sama ke bawah dia mundur lagi ke sini, terus belok lagi sini, baru sampai titik ini itu adalah 260 cm, 2,6 meter. Nah, barulah dia masuk port
yang portnya juga horn loaded. Jadi jarak antara ini sama ini dikali tingginya itu adalah di 164 cm persegi, terus permukaan mautnya, mulut hornnya adalah ini kali ini, kalau nggak salah 54 52 kali 6,4 kalau nggak salah, 6,4 ya, 6,4, jadinya adalah segini, 670. Dan ini 164 adalah luas permukaan ini, si hornnya, throat hornnya ini dikali dua ya, karena ini kan ada dua di sini sama di sini, semuanya dikali dua. Terus luas permukaan 670 juga ini udah dibagi dua, ini 52 kali 64 dikali dua, di sini udah saya hitung. Nah, port throat-nya itu 82 tapi dikali 2 lagi jadi 164. Port mouth-nya itu 337 dikali 2 lagi jadi 674. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi saya lebih suka naruhnya seperti ini jadinya. Jadi ini portnya itu jadi kiri kanan bukan atas bawah. Biasanya kan atas bawah. Tapi kalau dibuat seperti ini kayaknya lebih keren aja sih. Nah, ini jadinya seperti ini. Maka dengan transmission line yang tadinya ini, yang tadinya tadi sebelumnya kan 25 watt ya, ini dengan transmission line dia bisa sampai 250 watt. Jadi dia mentoknya itu ini 10 terus masih bisa terus sampai 250 watt. 250 watt juga yang mentok cuman dikit sih, di 38 Hz ini masih bisa lagi kalau mau, cuman ini agak kendor aja nanti di 31 Hz sampai 45 Hz. Kalau saran saya sih tetap aja ikutin Xmax di 250 Hz, 250 watt. Nah, jadinya powernya seperti ini. Dia peak powernya ada di sini. 240 Hz di 126 dB. Terus di peak di bawahnya ada di 42 Hz di 117 dB. Terus ini tapi masih ada sampai sini juga masih ada sebenarnya 14 Hz juga, tapi kita hitung 20 Hz aja. Nah, 20 Hz-nya ada di 100 dB. Wah, ini nyesek banget. 20 Hz di 100 dB. Ini kayaknya udah bisa nyesek banget. Kayaknya dentumannya ke dada banget. Nah, ini versi saya emang sih banyak banget yang dipakai si trick plate-nya itu boros banget. Tapi kenapa enggak? Karena kan si speakernya aja speaker mahal kan, sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kita pakai ekstra triplek, multiplex yang agak banyak, ya kenapa enggak? Yang penting dia bisa sampai 20 Hz di 100 dB kan, nyesek kan. Nah, tapi desain ini tuh kerugiannya cuman cara masukin drivernya, atau bisa lewat depan bisa nggak ya? Oh enggak sih, tetap lewat belakang, cuman ini tiga papan ini, 1 2 3 ini harus bisa dilepasin dulu. Nah, tetap harus dari belakang sini. Ini adalah box gajahan versi saya.
nyesek 20 Hz di 100 dB. Oke. Oke, itu aja. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mau ngebahas box-box lainnya, silakan di kolom komentar. Kemarin udah ada permintaan dari siapa ya namanya? Lupa. Ya, pokoknya yang komen eh, di video sebelumnya minta box Paratel seperti apa cara ngitung, cara simulasinya di Honres. Nah, itu mungkin nanti setelah, ya, nanti setelah ini saya buat videonya. eh Jangan lupa share dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.